Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Apiansa. Di sini kita akan menceritakan tentang peran Soekarno dalam gerakan Pramuka. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah Pramuka. Gerakan Pramuka atau Scouting pertama kali digagas oleh Lord Baden-Powell, seorang perwira Angkatan Darat Inggris. Ia menulis buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908. Berdasarkan pengalaman dalam militer, terutama saat mempertahankan kota Mafeking dalam Perang Boer di Afrika Selatan, buku ini menjadi panduan dan menginspirasi berdirinya gerakan kepanduan di berbagai negara. Kegiatan kepanduan pertama kali dilakukan pada tahun 1907 ketika Baden-Powell mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea, Inggris, yang diikuti oleh 20 anak laki-laki dari latar belakang sosial yang berbeda. Inilah yang dianggap sebagai awal mula berdirinya gerakan kepanduan dunia. Gerakan Pramuka masuk ke Indonesia saat masih dijajah Belanda, sekitar tahun 1912. Awalnya dinamakan Nederlands Indische Padvinders Vereniging atau yang disingkat NIPV atau Perhimpunan Pandu Hindia Belanda. Namun, kemudian muncul organisasi kepanduan lokal seperti Japanese Padvinders Organized atau yang disingkat JPO oleh Mangkunegara VII pada tahun 1916. Gerakan Pramuka di Indonesia secara resmi dibentuk pada 17 Agustus 1961 dan diprakarsai oleh Presiden Soekarno sebagai penyatuan semua organisasi kepanduan di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama lengkap Kusno Sosrodihardjo, kemudian berganti dengan nama yang kita kenal sebagai Soekarno. Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru sekolah, dan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang perempuan bangsawan Bali. Soekarno mengenyam pendidikan di Europese Leger School atau disingkat ILS, lalu melanjutkan ke Huger Burger School yang disingkat HBS di Surabaya. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan kuliah di Teknik Huger School to Bandung yang sekarang kita kenal sebagai ITB dan lulus sebagai insinyur sipil pada tahun 1926. Soekarno aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Pada tahun 1927, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno diangkat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan kenaikan Soekarno menjadi Presiden pertama di Indonesia, Soekarno memiliki peran yang sangat penting pada gerakan Pramuka. Sebelum tahun 1961, Indonesia memiliki lebih dari 60 organisasi kepanduan dengan ideologi dan latar belakang berbeda-beda, seperti keagamaan, kedaerahan, politik, dan lain-lain. Kondisi ini membuat kegiatan kepanduan tidak terarah dan berpotensi memecah belah generasi muda. Soekarno melihat perlunya satu organisasi kepanduan nasional yang netral dan bersifat non-politik dan berasaskan Pancasila. Tujuannya adalah menyatukan semangat kebangsaan dan memperkuat karakter pemuda Indonesia. Pada awal kemerdekaan, untuk itu, pada 14 Agustus 1961, Soekarno secara resmi membentuk Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan satu-satunya yang diakui negara. Penetapan ini melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Dan Soekarno meresmikan Gerakan Pramuka sebagai wadah tunggal kepramukaan di Indonesia, menggantikan organisasi-organisasi sebelumnya. Pada 14 Agustus 1961 juga diadakan apel besar Gerakan Pramuka di Jakarta, tepatnya di lapangan Istora Senayan. Dalam acara itu, Soekarno menyerahkan panji-panji Gerakan Pramuka kepada tokoh-tokoh kepanduan dan menyampaikan pidato penting tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka Nasional. Bagi Soekarno, Pramuka bukan hanya kegiatan seru-seruan remaja, tetapi adalah sebuah revolusi mental. Ia melihat Pramuka sebagai tempat
yaitu untuk membangun karakter bangsa yang disiplin, mandiri, dan cinta tanah air, mendidik manusia Pancasila yang bertanggung jawab secara moral dan sosial, serta mencetak generasi muda yang siap mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Soekarno juga memiliki kisah singkat tentang pramuka yang berjudul Tenda di Tengah Revolusi. Pada tahun 1961, Jakarta terasa sangat berbeda, bukan hanya karena panas mentari musim kemerdekaan, tetapi karena di tengah lapangan luas, puluhan tenda coklat berdiri tegak. Di sanalah Presiden Soekarno berdiri, tidak di mimbar istana, tapi di tengah-tengah barisan anak muda berseragam pramuka. Dengan semangat yang menyala, Soekarno menatap mereka, anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke, berdiri dalam barisan tegap, membawa semangat baru. Bukan senjata yang mereka genggam, tetapi semangat gotong royong, disiplin, dan cinta tanah air. Di sini Soekarno juga berkata, "Anak-anakku," ucapnya lantang, "bangsa yang besar tidak cukup hanya merdeka. Ia harus membina generasi mudanya. Pramuka bukan permainan. Ini adalah medan pendidikan. Disinilah manusia Indonesia dibentuk, kuat, jujur, dan setia kepada tanah air." Sorak tepuk tangan membahana setelah Soekarno mengatakan tersebut. Di hari itu, Soekarno tidak hanya meresmikan gerakan pramuka. Ia menanamkan visi bahwa masa depan bangsa ada di tangan para pemuda yang rela bekerja, berbakti, dan belajar lewat semangat kepramukaan. Dan sejak hari itu, 14 Agustus tahun 1961, tenda pramuka tidak pernah lagi sekedar tempat tidur di alam terbuka. Ia menjadi simbol harapan, tempat di mana cita-cita Indonesia tumbuh dari tunas kecil yang bernama anak muda. Soekarno juga mengatakan, bangsa yang besar haruslah membina generasi mudanya. Pramuka adalah alat pendidikan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.